Saya Khofifah Nur Azmi dengan NIM 22109141200012. Selanjutnya, pada tahap ini penyuntingan makalah tahap 1, bagian konsistensi penulisan poin. Nah, pada tahap ini fokus utamanya adalah untuk memperbaiki poin, terutama menghilangkan unsur bab yang ada. Karena makalah yang kami sajikan adalah jenis makalah pendek, maka bab 1 pendahuluan diganti menjadi simbol 1 Romawi titik pendahuluan, bab 2 diganti menjadi simbol Romawi 2 titik pembahasan, dan bab 3 diganti menjadi simbol Romawi 3 titik kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka diganti menjadi daftar rujukan. Pada identifikasi unsur penulisan poin, sebelum tahap penyuntingan terlihat masih ada penulisan 1.1, 1.2, dan lain sebagainya. Definisi juga tidak disertakan dengan simbol penulisan poin. Nah, maka diganti menjadi huruf abjad besar, setelah itu angka, setelah itu huruf abjad kecil. Itu tadi adalah pemaparan dari penyuntingan makalah pada tahap 1. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ahmad Sauki dengan NIM 22109141100017. Baiklah, saya di sini akan membahas penyuntingan makalah pada tahap 1. Tahap 1 sendiri berfokus pada pengetikan. Yang pertama adalah pemakaian spasi. Spasi yang digunakan pada makalah adalah 1,5. Saya akan memastikan semua spasi yang digunakan pada makalah ini benar 1,5 dan memperbaiki jika terdapat penggunaan spasi yang salah, seperti contoh berikut ini. Menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah kesalahan pengetikan kata. Kurangnya ketelitian dalam pengetikan makalah dapat menyebabkan kesalahan dalam hal pengetikan kata. Kesalahan ini cukup jarang, namun sangat fatal jika sampai terjadi. Seperti contoh berikut ini. Yang seharusnya seperti ini. Beberapa kata mengalami typo dan tidak akan disadari jika tidak teliti. Perkenalkan, nama saya Nurgina Rahima dengan NIM 22109143200013. Jadi di sini saya ingin melanjutkan penyuntingan tahap 2, yaitu seperti yang di samping ini adalah ada kata group integration yang tidak bercetak miring atau italik. Seharusnya ini bercetak miring atau italik karena merupakan bahasa asing. Yang kedua ada kata eksperimental di samping. Kata eksperimental merupakan dua suku yang berbeda. Jadi seharusnya kata pra-eksperimental itu menggunakan tanda hubung strip seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyuntingan tahap kedua. Sebelumnya perkenalkan, saya Patricia Putri yang akan menjelaskan penyuntingan tahap kedua ini. Jadi, penyuntingan pertama yang saya lakukan merupakan penyuntingan pada penggunaan angka. Pada daftar isi dapat dilihat bahwa masih terdapat angka 1.1, 1.2, 1.3 setelah bab 1 pendahuluan. Nah, angka-angka tadi saya ubah menjadi huruf. Karena dalam makalah pendek tidak menggunakan 1.1, 1.2, atau 1.3 karena pembahasan yang dibahas masih berhubungan dan bukan merupakan topik baru. Maka dari itu penggunaan angka dalam daftar isi ini saya sunting menjadi huruf. Selanjutnya adalah penyuntingan kedua yang saya lakukan. Penyuntingan kedua yang saya lakukan berada di latar belakang, di mana saya melakukan penyuntingan pada kata social group. Nah, social group ini merupakan suatu kata asing atau istilah khusus. Oleh karena itu, saya mengubah kata social group menjadi kata yang bercetak miring.
Selanjutnya adalah penyuntingan ketiga. Penyuntingan ketiga saya lakukan di bagian kesimpulan, di mana kata di dalam yang awalnya menggunakan spasi saya sunting menjadi kata di dalam tanpa menggunakan spasi. Karena menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata di dalam dengan menggunakan spasi menunjukkan tentang tempat atau lokasi, sementara di dalam kalimat kata di dalam ini menunjukkan suatu awalan, yaitu di dalam suatu kelompok sosial, bukan merupakan kata awalan untuk menunjukkan suatu tempat atau lokasi kejadian. Jadi tahap penyuntingan berikutnya adalah penyuntingan ketepatan diksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elza Alia Amini. Seperti kata di samping, yaitu kata sebelumnya adalah para ibu, saya sunting menjadi ibu-ibu. Kata berikutnya yang saya sunting adalah menyesuaikan diri, saya ganti dengan kata beradaptasi. Perkenalkan, nama saya Najwa Mauda Siregar. Selanjutnya melanjutkan teman saya tadi, kata yang saya sunting pada tahap 3 yaitu ketepatan diksi. Kata yang saya sunting adalah kata absolut menjadi mutlak, lalu juga pada kata pemberontak menjadi memberontak. Masih pada tahap keempat, yaitu penyuntingan kalimat tidak efektif. Dalam makalah tersebut, pada bagian perilaku, menurut Abdikrat, terdapat 2 kalimat yang saling mengulang kata di awal kalimatnya. Maka dari itu, pada bagian ini, saya melakukan penyuntingan dengan menghapus kalimat awal, orang yang memiliki perilaku ini, dan kemudian saya menambahkan konjungsi serta untuk menggabungkan 2 kalimat tersebut menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, pada bagian ini juga terdapat kalimat yang tidak efektif. Karena pada bagian tersebut ada beberapa kalimat yang berbelit dan berulang-ulang, sehingga menjadikan kalimat di dalam paragraf itu terkesan menjadi boros. Maka dari itu, pada bagian ini saya menyunting beberapa kalimat tersebut untuk dijadikan menjadi satu kalimat dan menghapus bagian yang menjadi bagian dari pemborosan kalimat tersebut. Selanjutnya adalah penyuntingan makalah tahap kedua. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang tidak efektif, ketepatan dalam penggunaan konjungsi, dan ketepatan dalam pemakaian kata tanya. Pada makalah yang kami ambil, saya menemukan terdapat ketidaktepatan dalam penulisan makalah di tahap kedua ini. Seperti kesalahan yang pertama, pada kata yang diberi warna terdapat kalimat yang tidak efektif. Hal ini dikarenakan terdapat pemborosan kata dan pengulangan kata, yaitu ada kata secara umum dan pada umumnya, lalu ada pemborosan kata yaitu hanya untuk. Lebih baik pada kalimat tersebut yang terdapat dari pengulangan kata dan pemborosan kata itu dapat diubah dengan menghapus kata secara umum dan pada umumnya, sehingga hal ini menjadikan kalimat yang lebih efektif. Lalu, kesalahan yang kedua terdapat kata sedangkan. Penulisan ini merupakan penulisan konjungsi yang salah dikarenakan kata sedangkan tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Seharusnya kata sedangkan dapat diletakkan di tengah kalimat, sehingga perbaikan yang benar adalah bisa dengan menghapus kata sedangkan tersebut lalu digantikan dengan kata lain yang lebih cocok. Atau bisa juga dengan menggantikan tanda titik di depan kata sedangkan menjadi tanda koma, sehingga ia termasuk ke dalam konjungsi yang berada di tengah kalimat. Namun, pada perbaikan makalah ini, saya menghapus kata sedangkan dengan langsung melanjutkan pada kalimat selanjutnya. Kemudian, kesalahan yang ketiga adalah terdapat kata namun di awal kalimat. Seperti pada kesalahan kedua tadi, bahwa kata namun juga tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Seharusnya kata namun diletakkan sebagai konjungsi di tengah kalimat. Sehingga perbaikan yang saya lakukan pada kesalahan ini adalah dengan menghapus tanda titik lalu digantikan dengan tanda koma sebelum kata namun. Dan di tahap 5 ini, selain harus memuat kalimat utama dan kalimat penjelas, kita juga bisa menghilangkan salah satu kalimat yang dirasa berlebihan atau kalimat yang hanya mengulang-ulang makna utama dari paragraf tersebut. Selanjutnya adalah tahap 5. Pada tahap ini, ketika melakukan penyuntingan, kita harus melihat apakah di tiap paragrafnya itu sudah mengandung gagasan utama atau belum. Di mana tiap paragraf itu harus mengandung setidaknya 2 kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dan penjelas. Seperti pada contoh berikut ini. Sebelum dilakukan penyuntingan, pada makalah tersebut tidak ada gagasan utama di dalam paragrafnya. Sehingga saat kita melakukan penyuntingan, kita harus menambahkan gagasan utama ke dalam paragraf tersebut. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini.
Sebelumnya, perkenalkan diri saya adalah Tulus Setiawan dengan NIM 21091412008. Nah, pada tahap terakhir ini, yaitu tahap 6, saya melakukan tahap memecah balik. Di sini saya menemukan ada beberapa perubahan yang sudah diubah oleh teman-teman saya pada tahap-tahap sebelumnya dan sudah cukup baik terhadap perubahan-perubahan tersebut, sehingga makalah ini sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan dari makalah pendek. Nah, yang saya temukan, namun saya masih menemukan beberapa hal yang memang masih ada yang tidak sesuai, seperti pada bagian kata pengantar. Di sini kata pengantar pada paragraf terakhirnya masih membuat ucapan atau membuat ulasan yang mengatakan bahwa memohon maaf bahwa makalah ini tidak sempurna. Nah, di sini saya mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih positif, kalimat yang membuat para pembaca itu lebih merasa interaktif atau merasa bahwa makalah ini telah diolah dengan maksimal oleh si penulis untuk para pembaca. Nah, untuk selanjutnya itu saya temukan ada kata-kata yang memang tidak sesuai dengan KBBI, seperti kata mempengaruhi. Nah, KBBI yang benar itu adalah memengaruhi. Lalu untuk selanjutnya saya menemukan seperti tanda baca atau sebuah kalimat yang membutuhkan tanda baca. Mungkin itu saja yang dapat saya perbaiki, itu saja yang telah saya temukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau sebagainya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini.